Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Blok sistem saraf pusat nih, fisiologi sistem saraf pusat. Kajian keislaman tentang sistem saraf pusat. Dulu ini di semester genap ya, jadi saya ingat cari-cari kok di Ganjil nggak ada, ternyata baru semester kemarin. Tapi sekarang memang ada perubahan kurikulum baru 2025 ini, sistem saraf sekarang maju di semester Ganjil. Kita tahu sistem saraf terdiri atas sistem pusat ya, nanti yang perifer dimasuk ke NS2 biasanya ya. Ini perifer nanti lebih banyak ke organ-organ sensor. Nah, saraf pusat terdiri atas otak dan susum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, memang kajian secara khusus secara atau terhadap aspek-aspek biologik ya sangat terbatas, tetapi fungsi fisiologik, namanya fungsi kognitif dari saraf pusat atau otak khususnya inilah yang banyak ada kaitan dengan konsep-konsep dalam ajaran Islam. Jadi fungsi kognisi, jadi utamanya kesadaran dan berpikir. Jadi kita tahu pusat kendali seluruh jaringan dan sistem tubuh kita dikendalikan oleh sistem saraf. Nah, pusatnya ada di otak ini atau saraf pusat ini. Dari fungsi kesadaran atau kognisi, gerakan-gerakan atau motorik, sensasi, atau reseptor-reseptor, berpikir, nah ini yang khas pada manusia. Bahkan berbicara dan daya ingat. Ini yang dikenal dengan istilah fungsi luhur atau high function of brain. Di fungsi luhur dari otak itu pada manusia, meskipun kalau dikomparasikan, hewan pun juga punya kemampuan, tetapi sangat terbatas. Mungkin kalau memori hewan masih ada, gitu. Tapi bernalar itu pada hewan hampir tidak ada. Meskipun sebagian mengatakan ada. Gitu. Misalnya kalau di hewan pertunjukan itu ya, ada burung bisa berhitung. Sebenarnya itu bukan berhitung ya, tetapi hanya memori saja. Gitu. Jadi itu memori. Kalau memori ada, tapi bernalar atau berpikir itu hanya ada pada manusia. Itu sebenarnya lalu yang disebut akal atau fungsi berpikir ini disebut akal dalam ajaran agama. Sedang medula spinalis ini sebagai penghubung dan di sana lebih banyak jaras-jaras jalur-jalur saraf ya, baik yang sensor maupun yang motorik dari pusat ke seluruh jaringan dan organ bahkan permukaan tubuh kita. Medula spinalis ini perannya lebih pada transmisi atau penerusan sinyal baik yang masuk maupun yang keluar. Makanya di sana ada jaras sensorik, ada jaras motorik. Nah, di dalam satu hadis qudsi bahkan jadi firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, Allah itu menyatakan penciptaan manusia itu yang pertama kali diciptakan adalah akalnya. Ini menarik sekali. Jadi Allah menyatakan awwalu ma khalaqtu al-aqlu. Jadi akalnya. Nah, ini tentu akal ini tadi kan fungsi secara biologik, secara material organnya ya otak. Gitu. Nah, ternyata kalau secara embriologi kita tahu ketika embrio mulai berdiferensiasi, maka calon otak inilah yang pertama kali terbentuk, namanya neural plate. Nah, ada lempeng calon saraf, lempeng calon otak itu. Sebelumnya kan masih stem cell ya, bisa berpotensi jadi apa saja. Setelah berdiferensiasi tiga kelompok, istilahnya tiga lapis benih itu, tiga embryonal layer, ada ekto, ada meso sama endoderm. Nah, di ektoderm inilah mula-mula terbentuk lempeng calon saraf, lempeng calon otak dan selengkapnya gitu. Itu yang disebut dengan neural plate. Makin lama makin tebal,
kemudian membentuk lekungan, ada neural fold, ada cekungannya, ada primitive streak dan seterusnya, nanti berkembang menjadi otak dan khususnya otak dan batang otaknya itu. Kalau sistem tulang belakang nanti melanjutkan saja. Gitu. Nah ternyata sesuai, jadi firman Allah, yang pertama aku ciptakan pada manusia itu akalnya, maksudnya secara organ, ya otak ini. Sebelum ada calon mata, calon kulit, calon apapun, calon otaklah yang pertama diferensiasi ya oleh Allah. Maka saat itu Allah berfirman, wa izzati wa jalali, ya demi kemuliaan keagunganku, aku tidak ciptakan satu makhluk yang lebih mulia dari engkau. Jadi akal ini sejak awal penciptaan sudah dinyatakan oleh Tuhan jaringan atau organ yang dimuliakan. Tadi itu khususnya tadi akal dari sisi kemampuan kognisi dan berpikirnya ya. Apakah otak kambing itu juga? Ya tidak tentunya. Ini karena yang dihitopi, karena ajaran ini pada manusia ya. Tentu Allah mengambil sisi fungsi kognisinya itu. Kambing juga punya otak selama secara embrional. Tetapi tadi kemampuan nalarnya tidak ada. Nah, dengan kemampuan berakal berpikir inilah, maka manusia itu dimuliakan. Maka kata Tuhan, aku dengan engkau aku mengambil atau mencabut, dengan engkau pula aku memberi. Jadi manusia bisa kehilangan sesuatu gara-gara akalnya. Manusia bisa mendapat sesuatu dari Tuhan ya karena akalnya. Dengan engkau aku bisa memberi pahala, dengan engkau aku bisa menghukum atau menyiksa manusia. Jadi gara-gara akalnya manusia bisa mendapat balasan baik. Gara-gara akalnya pula kalau disalahgunakan ya dia mendapat sanksi ya berupa azab. Jadi bika uh, ajzi wa bika u'adzibu. Itu lengkapnya. Jadi lengkapnya seperti itu. Oleh karenanya maka secara embriologik memang itu bersesuaian secara material atau secara fisiknya. Jadi otak inilah diferensiasi pertama dari seluruh jaringan tubuh yang ada. Ya nih, nah, dengan akalnya manusia bisa mendapat atau kehilangan, bisa selamat atau celaka, susah atau gagal, sejahtera menderita, mulia atau hina, dan lain-lain. Jadi akal inilah yang menentukan. Jadi kalau didaya gunakan dengan benar, tentu mendapat kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tidak didaya gunakan atau disalahgunakan ya pasti mendapatkan kesialan ya, bahkan celaka waliyadzubillah. Nah, kembali ke ini di banyak ini juga kita kutip ya, hak dasar. Ada 5 hak dasar yang menjadi makosid namanya tujuan. Kenapa sih manusia ini diberi syariat, diberi ajaran, diperintah dan dilarang kan gitu ya. Diperintah tertentu, al-wajibat, juga ada larangan-larangan tertentu meskipun tidak banyak. Al-manhiyat ya, atau larangan-larangan. Nah, ternyata syariat ini tentu simpulan dari para ulama ya, para pakar. Tujuan adanya syariat bagi manusia adalah untuk menjaga 5 hak dasar ini, yaitu al-khifdhu ya. Jadi khifdzuddin nomor 1, supaya terjaga agamanya. Jadi manusia bisa beragama dengan baik kalau dia patuh pada tatanan syariat itu. Jadi ada ketaatan pada perintah, kepatuhan untuk tidak melanggar larangan. Lalu juga khifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi tujuan syariat adalah menjaga kehidupan. Jadi kehidupan itu ada banyak disebut di Quran ya. Hak hidup itu merupakan hak asasi atau hak dasar setiap manusia, bahkan makhluk hidup yang lain. Nah, yang ketiga adalah hifdzul akal. Ini yang sesuai dengan makhluk syahidnya, terjaganya kemampuan bernalar atau berpikir. Jadi dengan syariat inilah manusia akan berpikir dengan benar. Jadi apa yang diperintah, apa yang dilarang itu kan misalnya begini. Dalam syariat dilarang mengkonsumsi hal-hal atau bahan-bahan yang bisa mengganggu, misalnya khomer. Ya, kenapa sih khomer kok diharamkan? Karena khomer ini akan sangat mengganggu, bahkan mengacaukan fungsi akal kan gitu. Orang kalau mabuk kan lalu jadi tidak sadar.
kehilangan kesadaran ya. Kalian lihat di YouTube itu ya, banyak orang mabuk itu loncat dari mobil ke aspal, katanya ke kolam renang. Padahal aspal ya bundas kan itu. Hanya karena ketidaksadaran, jalannya sempoyongan, nyungsep di selokan ya segala macam. Nanti ada beberapa riwayat itu misalnya ya, dulu di zaman eh, eh, awal-awal Islam itu di Irak misalnya ada orang dikencingi sama anjing pas mabuk, terkapar di pinggir jalan dikencing anjing, dia alhamdulillah kok hangat ini, bisa dapat air wudhu namanya. Padahal itu kencingnya anjing. Kenapa? Karena tidak sadar. Jadi syariat ini menjaga kesadaran, menjaga kesehatan akal manusia. Juga menjaga an-nasl atau keturunan. Jadi syariat ini misalnya larangan berzina karena akan merusak silsilah, merusak an-nasl. Dan harta atau al-mal ini juga dijaga dengan syariat. Kenapa ada perintah zakat, sedekah? Itu untuk melindungi harta. Jadi bukan menghabiskan ya, melindungi justru dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Nah itulah makosid asyariah. Nah salah satunya memang berkaitan langsung makosid syari ini dengan hifdzul akal atau menjaga kesehatan akal ini atau fungsi normal ya, fisiologik normal dari otak ini atau al-akal itu. Nah seorang ulama besar dan kebetulan juga tokoh bidang kedokteran yang namanya Ibnu Sina, sangat populer, karya-karyanya banyak lalu dikutip jadi inspirasi ilmu kedokteran modern. Beliau menerbitkan satu buku namanya Al-Qanun Wasyifa. Ada beberapa buku, ini salah satunya ya, tentang kedokteran. Nah, beliau menemukan ada hubungan uh, atau antara peran atau fungsi psikologis dengan material biologik dalam tubuh yang khususnya otak ini atau sistem saraf pusat ini. Maka beliau atau dikenal, tidak tahu istilah beliau atau ulama sesudahnya, teori Ibnu Sina ini dikenal sebagai teori biopsikologi. Nah, jadi bahwa kondisi psikis itu apa? Perasaan ya, sikap, penampilan, itu perilaku, itu kan psikis yang mempengaruhi. Kalau orang sedang gembira misalnya aktif, kalau sedang susah itu aktivitasnya berkurang misalnya, dan seterusnya itu psikis. Ternyata sangat berkaitan dengan materi biologik berupa otak ini. Ini sejak Ibnu Sina, maka dulu ada istilah apa itu, di tubuh yang sehat gitu ya, terdapat jiwa yang sehat atau jiwa yang sehat hanya ada di tubuh yang sehat. Jadi kalau tubuh itu fisik biologiknya, kalau biologiknya itu sehat, nanti psikisnya juga akan sehat. Atau bisa dibalik, kalau psikisnya sehat, biologiknya juga sehat, misalnya bisa mengatur pola makan, aktivitas dan istirahat dan seterusnya, itu pola pikir yang sehat. Tapi kalau pola pikirnya tidak sehat, ya ngawur. Oh, kadangan, nggak tidur, dan seterusnya tadi itu. Nggak menjaga pola konsumsi. Nah, jadi sejak Ibnu Sina ini hidup abad ke-9 kalau nggak salah ya. Abad ke-9 Masehi. Atau ke-9 Hijri ya, saya lupa. Jadi abad ke-9. Jadi setelah Ar-Razi. Di Ibnu Sina ini nggak tahu muridnya langsung atau ulangi, tapi generasi bidang kedokteran kedua itu Ibnu Sina ini yang terkenal. Orang Eropa menyebutnya Avicenna gitu ya. Jadi teori biopsikologi atau psikobiologi dibalik sama aja. Ini ditemukan oleh Ibnu Sina. Sehingga kapasitas akal inilah yang mempengaruhi tadi penampilan, sikap, perilaku. Jadi kalau orang itu akalnya baik, ya, pola pikirnya bagus, pasti penampilannya juga baik. Tapi kalau orang itu tampilannya acak-acakan, itu pasti akalnya tidak patek waras gitu ya. Sikap atau perilaku. Waliyadzubillah. Nah, ada lagi hadis, kalau ini hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Mukhbir. Ini sabda Nabi, segala sesuatu ada pilar. Nah, pilar utama iman seseorang itu akalnya. Nah, ternyata penopang, apa pilar itu penopang utama ya. Kita bisa punya iman yang bagus, yang kuat, kalau akal kita sehat. Jadi ini hadis Nabi. Maka kata beliau, sesuai dengan kemampuan akalnya, dia bisa beribadah.
Tidakkah kalian dengar? Ini Nabi mengutip surat Al-Mulk ayat 10. Ala tasma'u qaula qaulin fis sa'ir. Ucapan orang-orang yang berkata ketika mereka dimasukkan di neraka sa'ir. Ini wa qaulu law kunna nasma'u au naqilu. Ada kata-kata naqilu. Ma kunna fi ashabis sa'ir gitu ya. Coba ada yang sudah hafal ya surat Al-Mulk ayat 10. Jadi wa qaulu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kenapa kami sekarang ini terjerumus, dicelakai, digibengi di neraka sa'ir? Oh, karena dulu tidak mau mikir. Dikasih syariat, tidak mau nerima, tidak mikir bahwa itu sebenarnya untuk keselamatan dia. Dikira syariat itu beban, menyulitkan, sehingga tidak mau. Padahal justru syariat itulah yang menyelamatkan dia. Maka dia menyesali itu. Kalau saja dulu kami mau mendengar nasma'u au naqilu, mau mikir sedikit saja mestinya makunna fi ashabis sa'ir. Mestinya kita tidak jadi penghuni neraka sa'ir ini. Itu real ya. Jadi kata Allah memang seperti itu. Jadi gara-gara akalnya tadi itu. Manusia bisa diadab ya gara-gara akalnya. Sudah dikasih akal kok tidak dipakai. Kok tidak digunakan. Jelas dilarang kok dilanggar juga. Salahmu dewi kan gitu. Jadi bukan salah Tuhan. Kan sudah diberitahu. Bahkan sudah disampaikan oleh Nabi. Diteruskan oleh para ulama sampai pada guru sampai pada kita sekarang ini. Ini sudah disampaikan ajaran Tuhan itu atau syariat itu. Tapi orang yang tidak mau mikir ya nggak peduli. Makanya lalu ketika dia diazab gara-gara ketidakpeduliannya, karena tidak mendaya gunakan akalnya ya bukan salah Tuhan. Kamu sudah dikasih akal, tapi tidak kamu pakai kan gitu. Waliyadzubillah. Jadi ini sangat mendasar ya bagi seorang mukmin, seorang muslim seperti kita ini. Sungguh mendaya gunakan akal untuk memahami bimbingan kebenaran dari Tuhan atau hidayah itu. Nah, Allah juga akan menunjukkan bukti kekuasaannya melalui ciptaannya, baik yang di afak, fil afaki gitu ya, di apa ini, di ufuk, di penjuru-penjuru langit, di cakrawala maupun yang dalam tubuh manusia. Nah, ini bahwa tubuh kita ini oleh Allah dirancang sedemikian rupa dan sengaja dijadikan bukti ayatnya, kekuasaannya ini. Jadi Allah yang katakan sanurim akan aku tunjukkan pada manusia ayatina, ayat-ayatku. Ini maksudnya bukti atau tanda kekuasaan kami. Baik yang di jagat raya ini, di langit, di mana-mana, di bumi, di kedalaman laut, maupun wafi anfusihim. Nah, di antaranya di tubuh kita ini ada sistem saraf ini kan luar biasa. Tidak bisa manusia meniru ya misalnya bagaimana struktur sel saraf. Itu kan rancangan yang luar biasa kompleks ya. Bisa apa istilahnya, bersinap satu sama lain. Ada yang sensor, ada yang motorik, ada organ-organnya dan seterusnya. Itu semua kan sistem saraf bisa melihat, mendengar, merasakan kasar, dingin, halus. Itu oleh sel yang sama tetapi persepsinya berbeda-beda gitu. Bisa menangkap informasi, bisa menyampaikan apa bicara dan seterusnya. Itu kan semua fungsi-fungsi dari sistem saraf. Nah, paling tidak satu saja sistem saraf ini sudah cukup sebagai bukti, sebagai ayat kemaha kuasaan Tuhan itu. Coba kalau kita apa misalnya pelajari fungsi ya, kecepatan sinyal, apa namanya, kecepatan impuls sinyal ya, sinyal yang diteruskan oleh saraf itu kan luar biasa. Berapa? 1/1000 detik per, ya enggak ada ukurannya per berapa gitu. Sulit, tapi kan begitu. Buktinya apa? Ketika kita disentuh, kita langsung saat itu juga merasa sentuhan itu. Kasar, halus, dingin, hangat kan begitu. Seketika akan serta-merta. Padahal itu bisa dipersepsi di otak kan. Tempat sensoriknya di mana? Di lobus parietal ya, di atas ya. Kalau yang frontal itu lebih banyak motorik. Jadi yang parietal itu yang banyak saraf-saraf atau nuklei-nuklei sensorik. Jadi kenapa kita bisa melihat misalnya, melihat itu kan benda yang ditangkap oleh retina
lalu diteruskan oleh sistem saraf optikus, ada kiasma, ada beberapa nukleus sampai pada bagian lobus occipital ya tempatnya kalau untuk penglihatan. Nah, di sana begitu kita buka mata dan ada cahaya masuk, kita langsung bisa melihat. Nah, jadi kecepatan impuls namanya, kecepatan rangsang melalui sel saraf ini sangat luar biasa kecepatannya. Jadi 1000 meter per detik, ya bukan itu. Jadi iya 1000 meter per detik kan aja. Atau mikrosecond istilahnya itu apa? Ya 1000 seperseri mikrosecond. Second itu detik ya. Jadi 1/1000 meter. Dalam 1 detik itu kecepatannya 1000. Ini kan tak terbayang, belum ada manusia bisa menciptakan itu. Kecepatan cahaya saja berapa? 3 ya, kan 3000. Tapi kecepatan rangsang oleh Saruni lebih cepat lagi. Jadi milisecond istilahnya itu ukurannya. Nah, mili detik, jadi 1/1000 detik itu bisa 1 meter. Tadi itu, jadi kalau kita disentuh hampir saat yang sama, sebenarnya kan tidak ya. Sentuhan ini kan kita persepsi di otak. Tapi halus kasar itu ya serta-merta gitu. Karena jarak misalnya telapak tangan sampai otak itu paling 1 meter. Itu hanya ditempuh dalam 1/1000 detik. Kalau 1 detik itu kan tek tek gitu. Jadi mobil tercepat Formula One pun tidak bisa. Mereka kecepatannya 300. Pesawat ketika di kecepatan cruise itu sekitar 900 kilometer per jam. Jadi 3 kali kecepatan mobil F1 gitu. Itu paling tinggi sudah. Lebih dari itu sudah berbahaya. Itu ada pesawat yang supersonik misalnya 2 kali. Ya, tetapi dengan sangat khusus tentunya ya, lapisannya dan seterusnya itu. Dan itu tidak setiap saat, hanya tertentu saja. Tapi saraf kita ini berfungsi meneruskan impuls atau rangsang itu dan kecepatan yang seperti itu sejak kita lahir sampai mati dan tidak berubah. Jadi kan luar biasa. Jadi ini diantaranya ya tentu. Kalau kita mau pelajari, kita faham ayatihi, bukti-bukti kemaha sempurnaan ciptaan dan rancangan Tuhan itu yang memang luar biasa. Nah, disinilah fungsinya nanti kalau kita mau memikir itu pasti tadi kita dapat pemahaman. Kita lalu tadi semakin kuat iman kita kepada Sang Pencipta gitu. Jadi ini pasti bukan sembarangan penciptaannya ini gitu. Jadi termasuk mungkin lokasinya, penempatannya, lobus-lobusnya dan semua itu pasti dengan rancangan yang luar biasa sempurnanya ya. Jadi misalnya kenapa sih lobus tempat nuklei optikus tidak di lobus frontal kan lebih dekat dengan mata. Kenapa kok malah di belakang? Tentu ada berbagai aspek gitu ya. Nah, kalau dipelajari baru manusia tahu hikmahnya gitu. Jadi kita hanya bisa mempelajari tadi, memahami sebagai ayat hikmah dari proses penciptaan dengan struktur dan susunan seperti ini. Ini maksudnya sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dari tubuh kita ini banyak sekali bukti-bukti kemahasempurnaan rancangan dan ciptaan Tuhan. Ini salah satunya. Jadi sistem saraf ini merupakan salah satu bukti tadi. Ada peran sensorik. Ya. Nah, sensor ini kan menerima ya. Itu sebabnya tadi Allah menurunkan syariah. Allah menurunkan bimbingan kebenaran namanya hidayah. Jadi hidayah itu saya maknai sebagai sinyal ilahiyah, sinyal dari Tuhan. Baik yang berupa qauliyah, berupa Al-Quran itu yang kita baca. Tentu kalau kita fahami maknanya ya. Maupun yang ada di alam ya, atau kauniyah namanya. Ya fenomena alam ini. Kenapa hujan, kenapa panas, angin kencang, dan seterusnya itu. Itu namanya tadi ayat kauniyah. Nah itu bisa dipelajari secara fisika. Nah, kalau kauliyah ya memang difahami secara akli ya, secara nalar. Jadi kenapa diperintah sholat, kenapa dilarang mencuri, silakan dipelajari. Itu
pasti manusia dengan akalnya akan bisa memahami hikmahnya gitu. Jadi kalau ada orang, ini nanti kalau dikembalikan ya, kalau ada orang kok enggak mentaati aturan Tuhan, itu memang akalnya enggak patek baik gitu, atau kita ekstrimkan ya patek waras gitu. Tapi orang pasti marah gitu. Ada adzan kok kamu enggak sholat, misalnya orang Islam ya. Itu boleh kita sebut wah ini gak patek waras akali. Nah, ini kan kita sangat ini ya kalau dibegitukan. Tapi faktanya banyak orang seperti itu. Jadi abai dengan bimbingan atau sinyal ilahiyah itu. Nah, di otak ada interpretasi tadi ya. Jadi ketika saraf-saraf sensorik kita menerima rangsang, menerima impuls, maka itu semua diinterpretasi, diterjemahkan, difahami ya, di otak kita. Tadi itu kenapa rasa dingin, rasa panas, warna merah, suara merdu, lantang, lirih, bahkan mungkin rasa pengecapan, panik, manis, pahit, atau bau-bauan, semuanya itu kan sistem saraf yang bekerja. Sel sarafnya sama, tetapi kemampuan interpretasinya berbeda-beda ya dengan sistem tertentu yang kalau kalian pelajari di histologi akan paham itu. Ada juga peran motorik untuk merespon sinyal itu. Nah, ini yang memunculkan aktivitas berupa ketaatan. Jadi ketika ada sinyal ilahiyah atau hidayah dari Tuhan, kalau sistem saraf pusat kita punya otak kita menginterpretasi dengan benar, pasti akan merespon juga dengan benar. Jadi akan muncul aktivitas berupa ketaatan. Nah, sistem saraf menentukan sinyal apa yang diterima. Jadi saraf kita ini, bagaimana dia menginterpretasi dan bagaimana dia merespon. Jadi sistem saraf kita lah yang menentukan atau memilah itu. Oh ini sinyal yang baik. Oh ini sinyal yang tidak baik. Itu saraf kita bisa menyaring gitu ya, atau mengini. Ada orang kok bicaranya pasar dia itu pasti tidak baik. Jangan diikuti, jangan dibalas misalnya gitu. Itu kan nanti respon kita tuh. Kalau ada orang bicaranya santun, senyum, oh ini orang baik. Lalu kita meresponnya juga dengan sikap yang sama, kalau perlu lebih baik lagi dan seterusnya. Itu semuanya diinterpretasi lalu dimunculkan respon oleh sistem saraf kita. Dan itu semua letaknya di otak tadi ya. Nah, ada komunikasi neural, kita tahu ya, sistem atau sel kita semua itu kan berkomunikasi ya. Ada berapa macam, beberapa ya, ada yang autokrin, ada yang endokrin, ada yang macam-macam itu, ada yang gap junction, termasuk saraf. Jadi antar sel saraf maupun sel saraf dengan sel-sel yang disarafi dengan sel otot, dengan tadi itu organ-organ sensor itu semua ada komunikasi jadi antar sel dengan sel saraf kita. Nah, ternyata di sana ada konsep namanya threshold atau nilai ambang. Nilai ambang kepekaan. Artinya kalau impuls rangsangan itu, stimulus itu di bawah ambang, tentu tidak akan ini. Misalnya telinga kita, kemampuan mendengar itu kan ada panjang gelombang tertentu ya, panjang bukan frekuensi mulai 20 Hz sampai 20.000 kalau nggak salah. Kalau ada suara kok frekuensinya di bawah 20 Hz itu kita tidak dengar. Mungkin hewan mendengar. Misalnya gini, nah, sekarang itu ada alat pengusir tikus, tahu nggak ya, yang elektrik itu loh, ditancapkan kan ada. Kalau bagi kita itu suara biasa mendenging gitu, gitu. Tapi bagi tikus itu luar biasa kerasnya, sehingga mereka tidak akan betah gitu. Maka dia pergi. Nah, ternyata ini ambang atau threshold mempersepsi satu stimulus itu berbeda-beda. Misalnya Nabi mengatakan begini, orang-orang yang sedang di barzah, di kuburan itu, kalau memang dia tidak baik ya, maka
dia dipukuli di sana. Ini kata Nabi ya. Nabi pernah mendengar, diperdengarkan memang. Dan itu kata beliau, semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Nah, kenapa? Threshold kita tidak sampai di sana. Mungkin di bawah atau mungkin di atas. Allah alam, kita tidak tahu. Jadi kalau tadi misalnya frekuensinya di atas 20.000 Hz, kita sudah nggak dengar. Atau di bawah 20. Itu kan. Tetapi hewan itu mendengar, kata Nabi. Semut, ayam yang sedang di sekitar kuburan itu, dia dengar kalau ada orang teriak-teriak dipukuli. Itu kata Nabi. Ya tentu diberitahu oleh pencipta ya Allah. Jadi wahyunya. Jadi oleh karena ada threshold ini, maka kepekaan saraf manusia ini untuk menginterpretasi dan merespon itu akan meningkat. Oh ya, thresholdnya akan meningkat jika dalam bahaya atau diperlukan misalnya refleks. Jadi kenapa kalau kita tersentuh sesuatu yang kita anggap bahaya, kita cepat sekali. Misalnya refleks itu kan tanpa otak bahkan ya, hanya sampai sum tulang belakang ya. Ketika tersentuh benda panas itu kan langsung kita lepas. Nggak mungkin kita merasa panas kok diam aja kecuali ada gangguan ya. Jadi saraf yang normal punya gerak namanya refleks itu. Refleks itu kadang-kadang yang paling singkat hanya 2 sel. Reseptor, sumsum tulang belakang langsung motorik gitu aja. Tapi umumnya 3 ya. Ada ininya, ada interneuronnya di medula spinalis itu. Tapi itu pun sangat cepat tadi itu. Kecepatannya 1 milisecond per meter atau berapa istilahnya. Jadi 1 milidetik. Jadi begitu kita tersentuh, saat itu pula kita merasa panas, pasti kita hindari. Atau tersentuh benda runcing, pasti kita juga menghindar. Tidak akan kita teruskan itu. Kan tertusuk nanti. Nah ternyata threshold ini tidak hanya meningkat ketika diperlukan tadi, tapi juga dipengaruhi oleh keyakinan. Nah ini yang khas ya, pada manusia. Jadi karena iman, keyakinan atau iman, yang ini juga otoritas langsung dari Allah sendiri ya. Ada orang yang diberi iman yang bagus, yang kuat, sehingga tadi ketika menerima stimulus dipersepsi berdasar imannya, maka persepsinya benar. Tapi banyak orang itu karena tidak atau lemah imannya atau tidak punya iman, sebenarnya ada stimulus berupa perintah, tapi dia tidak merespon. Nah, ini contoh ya. Contoh pada saat orang sedang tidur. Nah, ketika dia terdengar lambat-lambat karena tidur, ya mungkin ada setengah ini, mendengar suara adzan subuh misalnya. Itu kalau orang beriman pasti nanti mempersepsi ini sebagai hal penting. Gitu. Maka dia bangun, dia lalu sholat. Gitu. Tapi ada pula yang tidak merespon, meskipun sinyalnya diterima lebih dari adzan. Misalnya, ya krungu adzan, kadang-kadang juga dibangunkan sama murabi ya, kok enggak bangun-bangun juga. Dulu kakakmu itu ada yang masih Ustadz Ali masih sendiri ya. Itu kalau subuh-subuh ada yang belum bangun, Ustadz Ali naik diperciki air itu wajahnya. Itu ada juga yang marah-marah. Jadi dibangunkan tidak merespon tapi bahkan memarahi yang membangunkan. Itu juga ada gitu. Santri Ar-Razi, mudah-mudahan kalian tidak ya. Ya Ar-Razi tahun ini tidak seperti itu lagi. Nah ini, contoh orang nomor 1, 2 itu sama-sama menerima sinyal yang sama. Suara adzan sama-sama dengar. Kan telinganya sama, sistem sarafnya sama. Semuanya lah, mulai membrana timpani, tulang-tulangnya, kokleanya semua sama. Tapi dalam mempersepsi sinyal itu, kenapa yang orang nomor 1 merespon, yang satu kok tidak? Nah, karena ada iman tadi. Orang nomor 1, suara adzan ditambah imannya, dia persepsi sebagai hal penting. Saya dipanggil Tuhan. Saya disuruh minta sama Tuhan, disuruh menghadap. Bayangkan, disuruh minta ya. Disuruh menghadap itu bukan disuruh ini, tapi disuruh minta. Kamu minta apa? Kan gitu toh. Coba kalau kamu sholat subuh itu apa sih yang kamu mintakan? Banyak sekali. Waktu duduk antara 2 sujud itu ada 8 ya. Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzubni wahdini wa'afini wa'afwani.
Itu Tuhan sendiri yang nyuruh. Mintalah ampunan kamu banyak salah. Mintalah kasih sayang karena Allah Maha Penyayang. Mintalah jaminan seluruh kebutuhanmu dijamin oleh wajib. Mintalah dimuliakan. Semuanya itu Tuhan yang nyuruh. Jadi adzan itu panggilan kita disuruh minta, bukan disuruh sujud rukuk, yaitu prosedurnya, tetapi hakikatnya kan kita mengajukan permohonan. Nah, orang disuruh minta kok enggak mau, itu kan bodoh banget gitu ya. Silahkan kamu minta apa, Tuhan bisa memberi. Nah, dengan keyakinannya dia bersuara ini penting, maka dia merespon. Nah, orang kedua sama dengar adzan, adzannya ya dari mungkin dari Ainul Yakin kalau di Ar-Razi ya, atau mungkin dari temanmu yang sudah adzan, yang piket, yang imannya lemah atau tidak punya ya persepsi tidak penting sehingga tidak merespon. Jadi respon terhadap satu stimulus bagi manusia ya tentunya. Di persepsi atas satu stimulus itu juga dipengaruhi oleh keyakinan, oleh iman seseorang. Itu makanya kalau kita diberi iman oleh Allah harus sangat dijaga ya. Mungkin nanti di agama 2 itu ada. Jadi hidayah tertinggi dari tentu hidayatul iman. Jadi jangan sampai iman ini hilang. Nabi sampai mengajari ya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kamu banyak melakukan taat, imanmu makin kuat. Tapi kalau kamu sering maksiat, imanmu akan lemah. Itu kan kata Nabi. Buktikan saja, memang faktanya seperti itu. Nah itulah maka sistem saraf ini merupakan instrumen vital dalam menerima dan merespon, mempersepsi dan merespon sinyal ilahiyah itu. Artinya persepsinya benar apa enggak itu sangat dipengaruhi oleh imannya. Jadi nanti faktor iman ini perannya dalam mempersepsi satu stimulus. Sekarang bandingkan gini, lebih ekstrim ya, kalau tadi manusia. Manusia dengan hewan. Hewan kan juga punya telinga. Tadi itu bahkan kadang-kadang bisa lebih peka gitu. Manusia dengar adzan zuhur, kambing juga dengar adzan zuhur, kan dengar juga dia. Punya telinga juga sama secara logik gitu. Tapi bagi kambing tadi karena nggak ada iman, ya biasa aja. Setiap jam sekian ya ada suara ini. Gitu. Tidak paham tadi itu fungsi kognisinya yang tidak ada. Kalau manusia kan paham, lebih orang Muslim. Ya. Saya disuruh menghadap, saya disuruh minta kan gitu. Kamu dipanggil sama orang tua misalnya, sini kamu minta apa? Uangnya habis Pak, misalnya itu. Kan senang dipanggil supaya minta itu. Itu persepsi yang benar. Tapi tadi lagi-lagi imanlah yang mempengaruhi persepsi itu. Nah, maka ini harus nanti kalau di agama 2 ditekankan ya, jaga betul iman itu terus dirawat, terus ditingkatkan. Nah, sekarang Allah juga menginformasikan beberapa fungsi penting dari akal ini atau kemampuan kognisi ya dari otak ini. Di surat Ali Imran ayat 18 Allah sebut dengan akal atau disebut ulul ilmi di sini ya. Ilmi itu artinya orang yang berilmu, artinya mendaya gunakan akalnya dengan benar sehingga dia punya ilmu, gitu, punya pengetahuan. Ternyata yang bersaksi dengan benar bahwa Allah adalah Tuhan itu yang pertama Allah sendiri. Jadi syahidallah. Allah bersaksi annahu la ilaha illahu bahwa sesungguhnya ya karena dia sendiri menyaksikan zatnya pasti yang paling tepat kesaksiannya ya Allah zatnya sendiri. Baru kemudian malaikat wal malaikatu karena malaikat ini makhluk yang sangat dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi rusul, utusan-utusan Tuhan. Tuhan bersabda langsung, memerintah langsung pada malaikat. Baru di kalangan manusia itu disebut ulul ilmi, orang-orang yang berilmu atau yang berakal maksudnya. Jadi mendaya gunakan akalnya untuk memahami, ilmu itu kan satu pemahaman. Kok Imam Bilqisti yang menegakkan kebenaran. Jadi akal ini atau otak ya, fungsi kognisi dari otak ini merupakan instrumen utama untuk bersaksi dengan benar. Makanya kalau orang itu tidak berakal kan tidak berkewajiban melaksanakan syariah. Ya. Misalnya sholat itu syaratnya kan dewasa berakal sehat.
Jadi dewasa itu artinya sudah balik dan akalnya memang waras. Ada orang dewasa tapi kok gila, tidak wajib sholat dia. Tidak terbebani syariat karena tidak memenuhi syarat itu. Nah, jadi ada orang dewasa ngaku Islam kok nggak sholat itu ya bisa disebut gila gitu ya. Akalnya tidak waras itu. Padahal dia sebenarnya memenuhi syarat. Jadi kalau tidak artinya tidak memenuhi syarat untuk bersaksi atau tadi beribadah. Dua, syarat kesempurnaan iman. Ini juga dikaitkan dengan sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seorang dan tidak akan tegak agama kecuali yang sempurna akalnya. Jadi artinya beragama dengan benar itu juga memerlukan fungsi kognisi yang baik dari otak ya, atau fungsi nalar yang benar. Ya tadi itu, banyak kenapa kalau orang-orang yang mengalami gangguan kognisinya maka dia tidak terbebani oleh syariat. Terus nasibnya gimana ya serahkan pada Tuhan, kita tidak bisa menghukumi ya. Apakah orang gila itu masuk surga apa neraka itu bukan urusan kita. Kita bukan panitia, tidak usah sibuk gitu. Yang penting kita sendiri yang sehat ini ya, yang harus memahami dan menyadari sudah dianugerahi instrumen oleh Allah bersaksi dengan benar, jangan sampai kita tidak bersaksi dengan benar. Gitu. Sudah diberi instrumen untuk beribadah, jangan sampai kita tidak beribadah. Nah, jadi dengan akal kita inilah kita bisa beribadah. Tadi Nabi hadis sebelumnya juga ya. Oh ya ini yang ketiga sama hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi juga bersabda, sungguhnya seseorang yang bagus akhlaknya akan dapat mencapai kesempurnaan ibadah. Baik puasa maupun sholat. Tidak akan bagus akhlaknya kalau tidak sempurna akalnya. Nah, ternyata juga terkait dengan moral ya, akal itu. Jadi orang-orang yang akalnya bagus pasti akhlaknya juga baik. Kalau ada orang yang akhlaknya kok buruk itu pasti juga akalnya jelek. Akalnya gak patek waras nih, misalnya suka mencela, misalnya suka menuduh, apalagi berbohong dan segala macam lah. Itu sebenarnya indikator ketidaksehatan akal gitu. Dan itu banyak sekarang ini ya dipamerkan. Bahkan di apa namanya? Diekspos ya. Orang banyak begitu apa ya bangga dengan ketidakwarasan akalnya gitu. Itu suka menyebar gosip misalnya atau menyebar hoax ya. Hoax atau hoax di media sosial. Itu orang-orang yang tidak waras akalnya sebenarnya. Dalam pandangan Nabi tentunya. Ini hadis Nabi loh ini. Bukan pandangan kita ya. Nabi yang mengatakan itu. Jadi hanya orang-orang dengan akal yang sempurna, yang bagus moralitasnya. Jadi kalau ada orang kok akhlaknya buruk ya, bicara aja kok wasar, misuan misalnya, itu penanda memang akalnya tidak pakai waras. Gitu ya. Nah ketika orang itu akalnya sempurna, maka sempurnalah imannya. Dan dia akan taat pada Tuhannya. Jadi ini satu kesatuan ya. Jadi kalau akal itu fungsi atau otak ya, fungsi kognisi utamanya atau fungsi luhurnya itu bagus, pasti dia tadi ditambah iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, dia pasti akan jadi seorang mukmin yang baik. Dan tentu sebaliknya ya. Nah, dengan akal inilah manusia punya keunggulan. Kalau dibanding hewan, dia punya unggul secara komparatif, hanya secara perbandingan aja. Sama-sama punya otak. Tapi tadi, otak hewan tidak bisa berpikir. Tidak punya kemampuan kognisi. Ya. Kalau memori mungkin punya, tapi kalau bernalar tidak punya. Nah itu secara komparatif. Tetapi kalau dibanding malaikat, manusia ini tetap lebih unggul secara kompetitif. Manusia juga, malaikat juga punya akal, tapi akal malaikat ini sifatnya statik, ya, tidak kreatif. Itu sebabnya kalau malaikat itu kan ibadahnya cuma satu ya. Ada yang diperintah sujud, sujud diciptakan sampai kiamat itu, tidak pernah berdiri. Ada yang perintah tasbih, tasbih saja, tidak pernah tahlil, tidak pernah tahmid. Karena memang ya apa yaf'alu nama yu'marun. Malaikat hanya melakukan perintah saja. Yang tidak diperintahkan, tidak dilakukan. Dan mungkin dia juga tidak tahu. Selain diperintahkan itu. Penjaga neraka, ya pokoknya tugasnya ngibengi manusia sudah. Tidak peduli siapapun itu yang masuk, pukuli.
ada satu cerita menarik di neraka itu ya. Ini kan nanti ada kaitan dengan iman juga ya. Malik namanya penjaganya itu, dan stafnya namanya Zabaniyah. Satu ketika ada seseorang, kebetulan orang ini punya iman, tapi lemah. Jadi konon dikatakan ini yang nanti paling akhir keluar, atau macam-macam lah istilahnya. Orang ini beberapa, jadi ada sekelompok orang gitu digiring. Jadi kalau orang jelek, ini hadis Nabi ya, hadis sahih. Itu kalau ashabus shimal namanya, kelompok kiri yang catatan amal jeleknya lebih banyak, nanti itu kan dibelenggu ya, bisalasil wal aghlal. Tangannya dibelenggu di belakang lehernya, terus diseret-seret bersama iblis. Itu kalau manusia jelek, yang kafir. Nah ini ada manusia masuk atau sampai di pintu neraka, tapi kok nggak dibelenggu. Ternyata mereka ini Muslim, di orang mengaku Islam, mungkin tapi sholatnya jarang misalnya. Ya, tadi itu Islam KTP atau apapun, tapi pernah bersyahadah. Sehingga malaikat Malik tuh kaget. Loh, siapa kamu ini? Kok sampai di sini? Kok tidak dibelenggu? Harusnya yang masuk jahanam ini dibelenggu semua sama seperti itu. Itu yang sama iblis itu. Kok kamu ini tidak? Nah, orang-orang ini tidak bisa jawab. Jadi tidak bisa ngaku sebenarnya dia ingat. Saya ini umatnya Nabi Muhammad gitu ya, umat Islam. Tapi dia lupa nama itu. Sehingga tidak bisa jawab apa-apa. Baru kemudian malaikat Malik itu mengingatkan. Jadi semua orang masuk sini itu harusnya dibelenggu, kecuali umat Muhammad yang tidak, yang diselamatkan itu. Nah baru dia, oh iya saya ini umatnya Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok di sini? Nah ternyata oh catatan amalnya lebih banyak jelek gitu, kebaikannya sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada gitu. Ya sudah, silakan masuk, ditendangi oleh Zabaniyah itu. Nah begitu masuk, mungkin masih ingat ya, dia itu mengucap kalimat tahlil. Ya, mungkin dulu pernah syahadat ini sekali. Maka dia saking ketakutan dan mungkin panas bukan main. Mengucap la ilaha illallah. Nah, ketika orang-orang yang bersyahadat ini, meskipun tadi saya nggak benar mungkin ya, pokoknya pernah mengucap, maka api neraka itu berhenti atau padam istilahnya. Malaikat Malik juga kaget, hei api kenapa kamu berhenti? Tugasmu membakar siapapun yang masuk. Api itu tidak berani. Malaikat Malik, saya takut kepada Tuhan, bukan padamu. Tuhan pencipta manusia ini, dia sebut nama Allah. Bagaimana saya membakar orang yang menyebut nama Allah di situ? Nggak berani saya. Nah, akhirnya malaikat Malik konsultasi, itu lakon aja ini ya. Ini ya. Akhirnya disampaikan, ya memang itu umat Muhammad yang perbuatan jeleknya lebih banyak dibanding kebaikannya. Ini sangat sedikit sehingga tidak diampuni. Sebenarnya kalau ada kejelekan dikit itu mudah sekali Allah mengampuni, tapi ini sudah kelewatan gitu ya. Jadi al-musrifun namanya, yang sudah kelewatan banyak jeleknya. Akhirnya dikembalikan, api, atas perintah Allah langsung, kamu harus bakar dia. Nah, tapi akhirnya api itu milih-milih. Dalam beberapa riwayat itu ada yang hanya kakinya yang gosong, tapi bagian kepalanya tidak. Karena dulu dahinya pernah sujud sekali misalnya. Ada yang hangus kecuali satu, yaitu hatinya. Tidak disebutkan ya. Al-qalb, kalau bahasa asli itu jantungnya. Hati yang dulu pernah mengucap kalimat tauhid itu dengan ikhlas, dengan benar. Ini yang tidak tersentuh. Ada yang mengatakan seluruh wajahnya dan hatinya yang tidak tersentuh oleh api. Itu kalau orang Islam paling tidak dulu pernah wudhu meskipun tidak sempurna. Muka yang pernah kena air wudhu tidak akan tersentuh api neraka. Nah, sampai begitu. Nah, jadi ini sedikit menyimbang tadi. Bagaimana keunggulan manusia tadi dibanding malaikat. Kalau malaikat itu statis, kalau manusia itu kreatif, maka diperintah, dilarang itu manusia. Kalau malaikat hanya diperintah saja, tidak ada larangan, karena memang tidak ada. Malaikat hanya bisa melakukan satu perintah. Nah, manusia dan hewan, ini penjelasannya kalau dibandingkan sama-sama punya otak, tapi
Manusia bisa berpikir, hewan tidak bisa. Nah, kalau malaikat tadi mampu berpikir tapi statis, hanya satu, memahami satu perintah saja. Tapi kalau manusia kreatif, bisa banyak gitu. Makanya kenapa ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, kan anjuran ya. Nah, terserah kreativitasnya kalau memperbanyak ibadah dengan yang sunnah. Kemarin ya Allah menjadi sangat suka kan gitu. Allah akan membimbing penglihatan, pendengaran, ucapan, tangan dan kaki dibimbing oleh Allah. Nah, ini kreativitas manusia ini kan fungsi luhur dari otak tadi. Kreativitas berpikir atau bernalarnya. Nah, dia akan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan. Itu beda. Jadi manusia itu dibanding malaikat lebih unggul secara kompetitif. Kalau dibanding hewan lebih unggul secara komparatif. Hanya bisa dibandingkan aja sama-sama punya organ otak. Nah itu sebabnya ketika manusia ini tidak mendaya akalnya di Al-A'raf 179 sering kita kutip ya. Maka manusia itu disebut oleh Allah sama seperti Al-An'am. Di baris ketiga itu ulai kakal an'ami balhum adollu. Jadi nanti kata Allah, jin dan manusia inilah yang menjadi penghuni-penghuni jahanam. Jadi laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kenapa jin dan manusia nanti jadi pengisi jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha ini. Mereka sudah diberi nurani, diberi nalar, kemampuan merenung, tapi tidak mau memahami. Tadi itu hidayah atau sinyal ilahiyah dengan kemampuan memahaminya itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, kemampuan melihat. Contoh-contoh dari Allah sudah sangat banyak ya. Misalnya Allah beri contoh kalau kamu berkata kotor, kamu akan dimusuhi banyak orang misalnya. Bahkan bisa menderita, digebukin barang gitu. Kalau kamu curang, akan diteriaki maling, digebuki wong sak kampung. Itu kan sering kita lihat itu. Namanya ayunun. Jadi bisa jadi yang kita lihat itu semuanya adalah i'tibar ya, pelajaran dari Allah. Tapi sayangnya banyak orang tidak mau ambil pelajaran itu. Lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga bisa dengar peringatan tapi tidak mau mengikuti peringatan itu. Jelas dilarang masih juga dilakukan. Maka kata Allah ulai kakal an'ami. Jadi ini kata-kata an'am itu dari Allah sendiri. Manusia-manusia seperti itu, manusia kok gak mau mikir gitu ya. Manusia kok gak mau bernalar. Jelas kerungu adzan kok menengahi misalnya. Itu dasar kambing gitu ya. Begitu. Ini kata Allah ya. Ulai kakal an'ami. Mereka ini seperti an'am, hewan-hewan ternak. Jadi kalau tidak mau memahami sinyal ilahiyah, maka ya setara tadi. Otaknya sih ada. Telinganya ya ada. Sarafnya juga sama. Fungsi fisiolognya ada. Neurotransmitternya pun sama. Tetapi tidak dipakai memahami. Nah ini kata ini ada dua ayat ya yang mirip dengan ini. Jadi kal-an'am itu disebut oleh Allah dua kali dalam Al-Quran. Makanya lalu kita sering kali ya, istilah-istilah manusia itu seperti hewan ya. Misalnya begini, uh, apa itu? Misalnya pelaku eh, pelaku zina misalnya. Zina itu kan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Keras karena sangat merusak tadi, merusak nasel, merusak semuanya lah. Gitu. Tapi kok ada ya orang zina gitu. Ya dasar kambing kan gitu. Apa namanya? Bandot ya laki-laki. Apa namanya? Buaya, buaya buntung. Ya seperti itu memang. Dan Allah katakan mengatakan kal an'am. Kalau perempuan apa? Ayam. Ayam kampus, ayam kampung. Ya yang seperti itu. Jadi apa bedanya manusia sama ayam kalau akalnya tidak dipakai untuk memahami syariat Tuhan atau hidayah tadi ya, sinyal ilahiyah itu. Dan Allah yang katakan kal an'ami. Jadi kalau kita katakan itu memang tidak salah ya. Allah sendiri yang mengatakan itu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau manusia itu otaknya mampu bernalar ya atau rasional. Sedangkan kalau sapi di sini gambarnya hanya fisiologik saja, melihat hijau, merasa dingin dan seterusnya, suara keras dia dengar.
tapi tidak ada persepsi apapun. Ya sekedar mengetahui secara fisiologik tadi itu. Nah, oleh karenanya, nah kalau naluri dan nafsu dua-duanya sama punya. Misalnya apa? Kalau lapar ya makan. Sapi juga sama. Nah, bedanya kalau manusia makan kan menggunakan akalnya. Apakah makanan ini bermanfaat bagi tubuh atau toksik? Itu kan manusia masih mikir. Kalau sapi kan enggak. Pokoknya rumput hijau makan. Enggak peduli milik tetangga apa rumputnya kebun orang apa memang disediakan bagi dia. Enggak ada urusan. Pokoknya itu makanan saya. Gitu. Apakah rumput ini campur belalang apa enggak ya? Kalau tertelan belalang kan dia bisa kembung kan banyak gitu ya. Ternak kalau di ini. Mungkin ada paku juga yang karena dalam timbunan enggak peduli telan aja. Nah, tahu-tahu ada paku menusuk perutnya. Nah, banyak hal. Itu kenapa? Hanya naluri itu kalau pada hewan. Nah, kalau manusia naluri ini dikendalikan oleh rasionya, kemampuan berpikir tadi. Apakah makanan ini halal apa haram? Makanan ini bermanfaat apa enggak, bergizi apa tidak, itu kan akalnya. Tapi sekarang banyak manusia semakin tidak peduli ya, misalnya apa itu makan junk food namanya ya. Makanan sampah kok dimakan juga ya, padahal dikasih harga mahal, hanya tempatnya mewah gitu. Ternyata makanan ini apa berpotensi misalnya meningkatkan kolesterol tinggi dan sebagainya, itu kan banyak. Jadi kadang-kadang manusia itu juga tidak memaksimalkan ya fungsi akal ini. Nah kalau begitu tadi berarti ya tidak beda dengan hewan. Jadi hewan itu hanya punya otak yang fisiologik tapi tidak mampu bernalar secara rasional. Nah ini supaya dibedakan. Jadi manusia itu berbeda karena kemampuan akalnya itu. Organnya sama-sama otaknya. Gitu. Nah ini ada satu pernyataan hukama ini dalam bicara misalnya. Jadi lisan al-hakim min warai qalbi. Tutur kata orang yang bijak itu di belakang nuraninya. Idza arata ayakul roja ila qalbi, kalau mau bicara pasti direnungkan dulu. Ingkana lahu kola, ingkana alaih amsaka. Kalau kira-kira bicara perkataan ini bermanfaat diucap. Tapi kalau kira-kira ucapan ini buruk akibatnya tidak diucap. Ini lebih-lebih dokter ya, kalian para dokter nanti punya tanggung jawab besar untuk menyampaikan apa namanya breaking bad news ya, menyampaikan kondisi pasien, jangan sampai memperparah kondisinya. Ya pasti kondisinya buruk, tapi bagaimana mengartikulasikan bad news itu sehingga pasien tetap punya motivasi ya untuk sembuh. Saya kira nanti kalian yang lebih lebih paham itu ya. Jadi kalau orang berakal pasti ucapan-ucapannya itu hakim, bijak karena direnungkan dulu. Tapi kalau orang bodoh itu kolbu ala nih, jadi anal jahil, hatinya hanya di ujung lidah. Larji ila kolbih ma ata ala lisani takal lama bi. Pengen ngomong apa saja sudah diomongkan gitu ya. Sak jeplaim mulutnya, itu namanya orang bodoh banget. Gitu. Dungu ya bahasa kita. Kadang-kadang ada orang seperti pinter koyok-koyok ya, dokter barang itu mengaku pakar telematika, pakar forensik, itu macam-macam. Ternyata ngawur itu tidak karuan itu kan. Hanya omong tok, nggak pernah dipikir ngomongannya itu. Yang saling menarik siapa itu? Rismon ya. Ternyata dia ijazahnya sendiri yang palsu. Nuduh-nuduh ke sana kemari kuwabe diurang-uring. Apa itu? Komnas HAM dimarahi, DPR dimarahi. Jadi kira-kira ya, wallahu alam. Tapi bukan orangnya, bukan. Cara bicaranya itu loh. Bahwa dia seorang jahil gitu ya. Lihat aja di YouTube lah gitu ya. Saya kira baca gitu ya. Menarik sekali. Jadi Allah sengaja buat orang seperti itu supaya dia dicontoh gitu. Jadi pelajaran. Emang kamu mau seperti itu gitu. Jadi bahan tertawaan orang banyak kan. Ngaku membela. Dokter ada juga yang perempuan ya siapa itu. Dokter loh hati-hati loh. Dokter juga ada yang begitu. Hati-hati. Dokter tapi kok omongnya gak karuan batin kecodot gitu. Dan tahu mungkin ada faktor-faktor lain ya. Jadi ini nyata. Jadi kalau orang itu hakim, pasti ucapannya juga hakim bijak. Tapi kalau orang itu bodoh, bisa munine gitu. Nggak pernah dipikir, pikir carry kalau orang apa itu namanya orang Jawa itu.
Nah, Allah perintah manusia untuk menggunakan akal ini untuk berpikir dan merespon ya, untuk observasi, menjelajah, mengamati, meneliti, bahkan merung. Jadi cukup banyak ini saya ambil dari satu kitab kecil ya, dulu ditulis oleh seorang Grand Syekh dari Al-Azhar. Namanya Syekh Tontowi Jauhari sekitar tahun 30-an sekian itu. Saya dikasih kitab Pak D saya. Nah, judulnya Al-Quran wal Ulum Al-Asriyah Khitab ila Jamil Muslimin. Yang nulis itu Syekh Tontowi Jauhari namanya. Kalau sekarang namanya Grand Syekh. Grand Syekh itu apa di atas rektor. Jadi rektor itu kepalanya, kalau beliau ini muftinya. Mufti Al-Azhar itu namanya Grand Syekh. Itu biasanya hanya sekali dalam satu periode gitu. Ini salah satunya beliau ini menulis, menghimpun ya. Beliau katakan dalam Al-Quran itu ayat yang membahas tentang akal ini, tentang eksplorasi ilmiah, perintah menjelajah, mengamati, meneliti itu lebih dari 750. Nah, beliau bandingkan ayat yang berisi syariat, aturan ya, perintah, larangan itu hanya 150 saja. Hanya seperlima. Artinya Allah lebih banyak menyuruh manusia mendaya gunakan akalnya dibanding ya tentu perintah sholat iya. Tapi jangan lupa bahwa termasuk syariat itu coba dinalar gitu ya. Kenapa sih perlu sholat itu? Kenapa sih perlu sedekah? Kenapa perlu zikir, perlu taat dan seterusnya? Itu bisa dinalar, bisa difahami ya dengan akal sehat. Kayak tadi banyak sekali. Ini beberapa contoh. Jadi sulu mengobservasi langit misalnya kan as-samawat, falanduruna ilas samai, ya, kaifa khuliqatal bumi, daratan, lautan, seluruh isinya. Bahkan manusia sendiri tadi, tubuh kita juga diperintah untuk diamati. Anatominya, fisiologinya, histologinya. Semuanya silakan. Kamu nanti akan dapat tadi, dapat ayat, dapat bukti kemahakuasaan Tuhan itu. Juga tentang langit, misalnya astronomi, telekomunikasi, meteorologi, dan lain-lain. Ini surat Ar-Rahman yang cukup populer ya. Ada lagi surat Al-A'raf, surat Qaf, Al-Hijr, Yunus, dan semuanya. Ini anjuran-anjuran bahkan kalau perlu keluar angkasa, kamu jelajahi. Nah, ternyata orang lain yang banyak itu ya, yang memang punya sultan istilahnya, punya kemampuan ke sana dengan instrumentasi kelengkapannya. Daratan juga banyak sekali, ada arkeologi, geologi, botani, dan zoologi itu di masing-masing ayat dari surat ini. Lautan juga banyak sekali disebut dalam Qurannya. Oceanologi, perkapalan. Bahkan observasi manusia ini yang saya sebut tadi. Jadi misalnya anatomi, fisiologi, embryosiko, dan lain-lain. Surat Ar-Rum ayat 8, Ad-Dariyat, ini tentang embriologi kalau misalnya. Fusilat, Al-Mu'minun embriologi, juga An-Nahl. Jadi beberapa ayat Allah menyuruh kita menjadi dokter kalau bahasa kita ya. Kuliah histologi, kuliah anatomi, kuliah fisiologi gitu. Supaya kamu tahu bagaimana struktur tubuh kita ini. Dalam hal ini khusus untuk blog ini ya bagaimana sistem saraf itu. Anatominya, histologinya, mekanisme fisiologiknya. Itu kan kamu bisa pelajari itu. Bagaimana kecepatan impuls dan seterusnya. Bagaimana itu terjadi, apa itu potensial aksi. Bukan sangat kompleks ternyata ya. Yang kita tahu hanya disentuh terasa panas, rasa dingin. Tapi hakikatnya itu melibatkan sekian mekanisme yang bukan main kompleksnya ya. Jadi seperti itu perintah langsung dari Allah agar kita mempelajari untuk tadi menemukan, mendapati ayat-ayat Allah yang ada dalam tubuh kita sendiri bahkan. Ini hanya para dokter ya tentunya. Nah ini penutup dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau katakan kadal akil alla yakuna lahu aduun. Kadal ahmak alla yakuna lahu sadid. Orang-orang yang berakal artinya mendaya gunakan akalnya dengan baik, dia tidak akan pernah punya musuh. Dia pasti akan bersahabat dengan siapa saja. Sebaliknya orang dungu, ya, al-ahmak itu di bawah jahil ya. Kalau jahil itu bodoh. Kalau hamkun itu di bawah bodoh. Itu hampir tak punya teman. Semua orang dimusuhi gitu ya. Saya kira seperti itu tadi kalau diberi contoh oleh Allah ya. UGM disalahkan, Bareskrim salah, KPU salah.
Komnas HAM salah, DPR juga salah kok. Jadi koyo sebenarnya awake dhewe itu namanya orang hamkun. Kalau bahasa Jawa hamkun itu kumprung namanya. Di bawah bodoh. Wuduh banget. Waliyadzubillah. Jadi ini kaul ulama ya, bukan pendapat orang biasa. Ini orang yang punya kecerdasan dan bahkan wawasan keilmuan yang sangat luas. Itu makanya alangkah esensialnya akal ini, kemampuan tadi apa kognisi, kemampuan berpikir yang harus sungguh didaya gunakan dengan benar tadi. Jadi inilah yang tadi itu. Dengan akal inilah manusia itu selamat atau celaka, beruntung atau sial, mendapat atau kehilangan sesuatu ya gara-gara akalnya, apakah dia gunakan atau tidak gitu. Ini maka fungsi otak yang salah satu atau fungsi utama adalah fungsi luhurnya tadi. Ini sungguh satu anugerah yang sangat besar yang mesti didaya gunakan dengan baik. Entah ya. Jadi ini saya ambil satu, ada yang menyebut ini hadis, ada yang menyebut ini qaul ulama ya, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, renungkan semua ciptaan-ciptaan Allah. Ini gambar saraf ya. Yang nyala-nyala itu perjalanan impuls. Jadi ini kalau divisualkan itu berjalan sangat cepat tadi itu. 1/1000 detik per meter kecepatannya itu. Jadi dari sel sampai ke sel berikutnya, bahkan ke beberapa tadi sampai ke sensornya tadi itu. Atau bahkan dua-duanya, dari sensor ke saraf pusat, lalu ada motorik dan direspon itu hanya 1/1000 detik per meter kecepatannya itu. Ini hal-hal terkait dengan sistem saraf pusat. Tentu ini pokok-pokok ya pikiran, bisa kalian kembangkan nanti dengan banyak referensi yang lebih luas lagi. Oke, sampai sini. Mungkin ada pertanyaan? Nanti materinya saya kirimkan ke PG-nya ya, yang sudah kirim. Ini kalau nggak salah untuk materi UM besok ya. Tadi Dr. Sinta sudah beritahu, saya sudah kirim soal ke beliau. Jadi ada 10 soal untuk materi ini. Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Terima kasih dokter. dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Sehat-sehat ya, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Terima kasih. Mohon maaf belum bisa offline ya, masih kondisi saya masih seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi efektivitas. Baik, terima kasih. Saya izin live. Terima kasih dokter. Sehat dokter.